Makanya saya bilang teman-teman, saya Faruk Syanipar sangat beruntung meninggalkan kekristenan dari 13 tahun yang lalu. Karena apa? Karena sampai detik ini ketika kita bertanya kepada teman-teman Kristen apapun denomnya, ya, seakan-akan kita diskusi ngobrol sama orang gila. Maaf itu ya, jangan tersinggung kok itu ya. Itu menggunakan narasinya orang gila. Orang gila itu kalau dibawa ke rumah sakit jiwa ditanya sama dia, kan gitu. Kepada siapa kau harusnya berterima kasih atas kehidupanmu? Dia menjawab lari ke sana, lari kemari, mutar ke sana, mutar kemari. Pertanyaanku simpel itu, gitu loh. Apa yang kau sampaikan itu, apa yang kau narasikan itu jawaban orang gila. Iya, aku nggak terima. Kalau kau hina saya nggak apa-apa, Faruk. Tapi jangan orang yang membeli iPhone ini. Kalau kau hina saya baru nggak apa-apa. Tapi jangan yang membeli iPhone. Gak punya adab kamu, gak punya etika kamu. Kau jangan hina orang yang membeli aku iPhone ini. Semoga Tuhan membalas kamu ya, Faruk. Kitab suci yang mengajarkan siapa yang disalib. Ialah Abba Yahweh yang ketika datang ke dunia di dalam nama Yeshua. Berdasarkan dalil di Zakaria 12 ayat 10 digenapi di Yohanan 19 ayat 37. Dan di Yesaya 44 ayat 6, Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Yang awal dan akhir itulah yang pernah mati dan bangkit. Siapa yang awal dan akhir kalau bukan hanya Abba Yahweh? Oh, haleluya, haleluya. Kemudian Faruk, tadi kan saya sudah jawab. Ketika Yeshua HaMashiach berdoa di atas kayu salib, itu penggenapan nubuatan Yesaya 53, ya. Yesaya 53 ayat 12 tadi ya. Yesaya 53 ya ayat 12, ya. Terus juga waktu dibagi-bagi pakaiannya menggenapi nubuatan di Mazmur 22 ayat 19. Jadi itu jawabannya, Faruk. Silakan. Terima kasih. Makanya saya bilang teman-teman, saya Faruk Syanipar sangat beruntung meninggalkan kekristenan dari 13 tahun yang lalu. Karena apa? Karena sampai detik ini ketika kita bertanya kepada teman-teman Kristen apapun denomnya, ya, seakan-akan kita diskusi ngobrol sama orang gila. Maaf itu ya, jangan tersinggung kok itu ya. Itu menggunakan narasinya orang gila. Orang gila itu kalau dibawa ke rumah sakit jiwa ditanya sama dia, kan gitu. Kepada siapa kau harusnya berterima kasih atas kehidupanmu? Dia menjawab lari ke sana, lari kemari, mutar ke sana, mutar kemari. Pertanyaanku simpel itu, gitu loh. Apa yang kau sampaikan itu, apa yang kau narasikan itu jawaban orang gila. Makanya saya bilang, orang gila yang mana belikan kau iPhone? Orang gila yang mana? Masa orang gila dikasih handphone kayak gini lah modelnya. Cuman berpenampilan seperti ini, seakan-akan dia waras dengan penampilan yang bersih, padahal akalnya gila. Pertanyaanku tuh sederhana itu. Kepada siapa? Itu yang kutanyakan. Kalaulah memang Yeshua HaMashiach yang juga Yahweh itu sendiri yang tergantung di kayu salib itu tadi, kepada siapa Yahweh meminta ampunan atas sikap orang yang berlaku kepadanya? Kepada siapa? Aku tidak bertanya apakah itu nubuatan. Kalau aku bertanya apakah itu nubuatan, kau boleh bawa Yesaya 53 dan juga dalil-dalil yang lain yang kau anggap nubuatan. Kalau aku mengatakan, kalau aku mengingkari dan membantah, oh dia bukan Yahweh, kan gitu. Dia bukan Yeshua HaMashiach, itu bukan Yahweh gitu loh. Kau boleh memberikan narasi meyakinkan aku, berupaya meyakinkan aku kalau ternyata memang dia adalah Yahweh. Tapi kan aku berupaya mengikuti cara berpikirmu, aku berupaya mengikuti datamu, aku berupaya mengikuti pemahamanmu, oke, gitu loh. Meskipun sebenarnya dia bukan Yahweh, oke. Kalau memang dia Yahweh, Yeshua HaMashiach itu adalah Yahweh, ada satu kejadian yang sangat menggelitik terjadi di atas kayu salib. Ketika dia berdoa meminta ampunan kepada sosok lain atas perbuatan orang terhadap dirinya. Dengan dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Pertanyaanku simak itu sederhana pertanyaanku. Kalaulah memang yang tergantung itu adalah Yeshua HaMashiach yang merupakan Yahweh itu sendiri, kepada siapa Yeshua HaMashiach yang Yahweh itu sendiri meminta ampunan ya atas perilakuan orang terhadap dirinya? Kepada siapa dia minta ampun? Silakan itu. Silakan dimulai lagi. Mute dulu. Ngarang lagi, ngarang. Ya.
Udah aku bilang si Faruk ini, dia hanya bisa itu berkata kasar, mengatakan saya orgil. Dengan apa? Bawa tameng. Oh, saya bersyukur, saya dulu mualaf. Saya bersyukur meninggalkan Kristen 13 tahun yang lalu. Hei, saya juga pernah masuk Islam. Ketika saya mencari kebenaran, saya mendapatkan kebenaran hanya dalam Tuhan Yesus Hamasiah. Ya, karena saya orang cerdas, saya orang yang berakal. Saya datang kepada Tuhan Yesus Hamasiah karena Tuhan Yesus Hamasiah memilih saya dan ada keselamatan kekal di dalam Dia. Lah kalau kamu, ya, emangnya apa keselamatanmu? Sudah ada jaminan keselamatanmu, Faruk. Siapa yang pernah selamat dalam agamamu? Sudah pernah ada yang masuk surga? Bukti kalau hanya Tuhan Yesus Hamasiah pemberi keselamatan kekal, Dia sudah mengangkat umatnya ke surga, yaitu Nabi Henok, Nabi Elia, Nabi Musa. Dalam agamamu siapa yang pernah masuk surga? Apakah junjunganmu sudah masuk surga sehingga kau nanti akan masuk surga? Kamu dengan senangnya aja bilang saya orgil lah apalah. Hei Faruk, kamu jangan bilang orang gilbana yang memberikan kamu iPhone. Bilang aja kalau kamu sirik tanda tak mampu. Nah itulah buktinya kalau Tuhan yang sesembah itu ada, nyata dan berkuasa. Lah kamu sudah tahunan, kamu puluhan tahun kamu ya berdebat hanya untuk menghujat dan insulting kitab suci kami. Bahkan kamu aja untuk sambungkan ke YouTube ya, ini debatmu nggak ada laptopmu. Coba kamu minta sama Tuhanmu. Kamu bilang tadi ngapain saya minta sama Allah? Loh, apakah Tuhanmu itu tidak ada, Faruk? Kalau saya itu meminta sesuatu, saya masuk kamar, saya minta sama Tuhan Yesus Hamasiah. Makanya Tuhan Yesus Hamasiah mendengarkan doa saya dan diberikan saya iPhone untuk bisa memberitakan namanya. Karena kalau saya menggunakan HP yang ini, Faruk, yang harga 8 juta, Faruk, nge-lag, ya, tercampak keluar dari aplikasi. Tapi ketika membelikan yang di atas 20 juta, ya, baru bisa lancar kayak gini. Gak usah kamu sirik bilang yang membelikan handphone iPhone saya adalah orgil. Hei, kamu jangan memfitnah, Faruk. Kamu jangan kasar dong, jangan menghina seperti itu. Itulah buktinya kalau Tuhan yang sesembah itu nyata dan berkuasa. Karena untuk pemberitaan namanya itu diberikan yang terbaik, bukan yang apa kaleng-kaleng. Udah Faruk, kamu gak usah sirik. Ya, kalau kamu sirik tanda tak mampu, gak usah kau menghina. Kamu bilang yang membelikan iPhone saya orang orgil. Hei, kamu jangan seperti itu. Bentar, jangan kamu potong dulu. Kamu jangan senaknya bicara. Kamu harus punya adab dan etika. Ya, ini anak Tuhan Yesus Hamasiah memberikan saya iPhone. Ini anak Tuhan Yesus Hamasiah memberikan saya laptop. Kamu paham? Yang ini nih, ya. Makanya ini, ya, harga sesuai dengan kualitas. Coba kalau saya pakai yang harga 7 juta, nge-lag. Ya, loadingnya lama. Karena apa? Ketika saya memberitakan namanya, saya ngadu sama Tuhan. Ini Tuhan, saya memberitakan namamu. Apakah engkau mau Tuhan kalau barang-barang saya ini ada nge-lag kalau pas memberitakan namamu? Tuhan kirim yang terbaik. Lah kamu gimana sih? Bisanya cuman menghina doang. Faruk, bukan kepada siapa dan kepada siapa Tuhan Yesus Hamasiah berdoa. Tapi redaksinya di situ kan dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu menggenapi nubuatan di Yesaya 53 ayat 12. Jadi jangan kamu pikir Faruk, Tuhan Yesus Hamasiah itu tiba-tiba datang tanpa nubuatan. Semua sudah dinubuatkan di dalam kitab suci, Faruk. Makanya hanya Abba Yahweh lah yang maha tahu. Ya, banyak nubuatan semua digenapi. Makanya Tuhan Yesus Hamasiah memberikan teladan kepada kita agar kita selalu berdoa walaupun dalam pergumulan yang berat. Kamu ngapain? Kalau kamu betul lah dulu Kristen, ya kan? Seakan-akan ketika sekarang kamu masuk agamamu ini sudah ada keselamatan kekal. Saya mau tanya dulu sama kamu. Keselamatan apa rupanya yang diberikan sesembahanmu sehingga engkau masuk agama itu? Keselamatan apa? Siapa yang sudah selamat dalam agamamu? Siapa yang sudah pernah diangkat ke surga? Saksinya siapa? So, ada saksinya. Jangan cuma asumsi. Jawab pertanyaan saya itu. Silakan. Ya, kembali lagi pertanyaan kita tidak dijawab, teman-teman ya. Sebenarnya apa yang saya sampaikan tadi itu bukan sebuah penghinaan, itu nasihat, gitu loh. Tapi ini saya bongkar di sini toh ya, karena kau mau pamer-pamerkan iPhone-mu, apamu, ya, kau pamer-pamerkan semua sama aku. Wallahi itu nggak ada apa-apanya dengan apa yang kudapatkan dari saudara muslimku.
Ya, selama aku live di TikTok ini, kamu sombong-sombongan sama aku punya pondok tapis gratis, di mana di situ hampir 10 anak belajar gratis, makan minum biaya hidupnya saya yang tanggung, per bulan biayanya 10 juta rupiah. Saya punya TPA gratis, di mana di TPA itu ada 6 ustadz yang belajar, biaya untuk itu 10 juta rupiah per bulan gratis. Saya punya 14 anak yatim, di mana sebagian dari anak yatim itu sudah saya tanggung biaya pendidikannya. Saya datangi sekolahnya, kalau dia punya biaya sekolah, semua tanggung ke saya, tagih ke saya, gratis. Saya punya majelis taklim, saya punya marbot yang bertugas membersihkan masjid dan juga musola secara gratis. Semua saya bayar dari apa yang saya dapat di TikTok ini. Kami bukan budak dunia. Kalian yang dikatakan dalam Petrus 2 nomor 2 mengikuti hawa nafsu kalian. Kalian budak dunia. Begitu kalian mendapatkan materi di sini, kau sibuk beli iPhone-mu. Wallahi kalau aku mau iPhone, berjejer di rumahku iPhone ku buat. Bisa 10, bisa 30 biji. Semua teman-teman di sini tahu apa yang saya dapatkan itu. Kami bukan seperti kalian, karena memang dunia ini adalah Tuhan kalian. iPhone itu Tuhanmu, laptop itu Tuhanmu. Kau berbicara tentang konsep ketuhanan di sini untuk memperkaya dirimu, untuk memuaskan hawa nafsumu. Kau menggunakan orang gila yang lain. Makanya saya bilang, orang gila mana yang kasih kamu iPhone? Dimana ketika dia punya harta, dia hanya memuaskanmu. Tapi saudara muslimku ketika memberikan kepadaku, ku kembalikan lagi kepada saudara muslim lainnya, kepada orang-orang yang tidak mampu masuk pondok pesantren, sekolah kok di pondok pesantren Bang Farouk gratis semuanya, sampai dengan biaya gurunya pun gratis semuanya. Kalau itu mau alamatnya silakan berkunjung ke sana. Saya juga punya rumah singgah bagi para mualaf. Rumah singgah bagi para mualaf. Apakah saya pernah mengemis seperti kalian mengemis minta iPhone? Pernah saya minta donasi seperti bagaimana kalian meminta donasi untuk diri kalian sendiri? Tidak pernah. Jadi kita jangan larikan ke hal-hal pribadi toh. Apa yang kau tunjukkan sana itu adalah sampah yang kutolak. Sampah yang kutolak, biar kau tahu itu. Jangan kau pamer-pamerkan itu sanaku. Ketika aku masuk ke dalam iman dan Islam, aku tidak cari sampah. Aku tidak mencari sampah. Fokus kita kepada pertanyaanku. Kau jawab jujur pertanyaanku. Aku tidak tanya itu nubuatan atau bukan. Yang aku tanyakan itu kepada siapa Yeshua Hamasia yang kau yakini Yahweh ini tadi berdoa dan meminta agar dia mengampuni dosa orang yang melakukan kejahatan kepada dia. Kepada siapa? Seharusnya kau bisa menjawab. Kalau itu nggak mau dikatakan orang gila, cerna pertanyaan orang, jawab sesuai dengan konteks pertanyaan orang tersebut. Gitu loh. Hanya orang gila yang nggak nyambung diajak ngobrol itu. Cuman orang gila yang nggak bisa memahami bahasa orang lain itu. Makanya dalam Yohanes 8 nomor 40 sampai 44, di situ ada narasi dari Yesus atau Yeshua Hamasia yang harusnya menjadi pembelajaran kepada kalian. Apa kata dianya? Apa kata dia di situ? Apa sebabnya kau tidak mengerti bahasaku sehingga kau tidak melakukan apa yang kukatakan? Iblislah yang jadi Tuhan kau, karena kamu berupaya mengikuti dan juga melaksanakan keinginan iblis. Karena si iblis membunuh manusia, maka kembali perkataan itu pula bisa itu. Apa sebabnya itu Mikana? Kau tidak mengerti bahasaku. Apa sebabnya itu Mikana? Kau tidak mengerti pertanyaanku. Gitu loh. Yang ku tanyakan kepada siapa? Kepada siapa Yesus yang Yeshua Hamasia yang adalah Yahweh itu sendiri meminta ampunan atas orang lain kepada dirinya? Kepada siapa? Kita diskusi sesuai dengan bahan diskusi saja. Jangan kau pamer-pamerkan harta sama aku itu. Ya, bagi kami umat Islam, harta dunia itu sampah bagi kami. Bukan kami tidak menginginkannya. Tuhanku begitu luar biasanya apa yang diberikan kepadaku. Iman dan Islam adalah sesuatu yang berharga di atas bumi ini toh. Mobil itu dalam pandangan umat Islam sampah. Rumah mewah itu dalam pandangan orang beriman sampah. Barang-barang mewah itu dalam pandangan orang beriman dan orang Islam sampah. Karena apa? Sesuatu yang berharga di atas bumi ini adalah iman dan Islam, bukan laptop, bukan iPhone dan bukan apapun itu. Ya, jangan kau pahami keislaman atau mualaf itu dengan kalian Kristen.
Kalian Kristen, Tuhan kalian itu adalah uang kalian, harta kalian, dan kalian diperbudak oleh itu. Makanya tak heran banyak dari apologit Kristen itu cakaran-cakaran, saling sikut satu sama lainnya supaya mendapatkan perhatian daripada siapa? Daripada donatur Aduh, kalian. jangan terlalu banyak curhat. Ya udah, kalau memang kau nggak mau mendengar curhatku terlalu lama dan kau katakan ini curhat, tolong jawab pertanyaanku. Jawab pertanyaanku, kepada siapa Yesua Hamasya yang Yahweh itu sendiri memohon ampun atas perbuatan orang kepada dia? Dan kepada saudara muslim di bawah, Bang Faruk minta maaf, saya minta maaf kepada teman-teman semua. Saya tidak berniat untuk sombong menceritakan semuanya teman-teman ya. Tentang pondok tapis saya, TPA saya, semua kegiatan saya tidak bermaksud sombong gitu loh. Tapi apa yang dilakukan itu karena dia berupaya merendahkan saudara muslimku yang selama ini sudah support aku. Makanya ini kubu suarakan. Tapi support yang kalian berikan ke aku tidak kuberikan untuk kepuasan hawa nafsuku, tidak kugunakan untuk bermewah-mewahan diriku, tapi untuk program-program kita yang lain kan. Silakan dijawab pertanyaan lagi. Kalau kau tidak mau menjawab pertanyaan itu, maka diskusi ini tidak akan bisa berjalan lancar, tidak akan bisa maju diskusi kita, tetap akan berhenti di sini. Silakan. Faruk, jangan playing victim ya Faruk. Berlagak korban padahal kamu pelaku. Yang membahas pertama sekali iPhone itu dirimu, bukan saya. Tadi kan ku tanya awal-awal itu, kamu nggak sambungin ke YouTube? Tidak, aku tidak punya laptop. Loh, kenapa kamu nggak punya laptop? Mintalah sama Tuhanmu. Loh, kamu bilang, ngapain saya minta sama Tuhanku? Kamu bilang gitu. Lah, lalu kamu mulai itu memfitnah dan menghina. Hei, yang pertama sekali kamu bahas iPhone itu adalah dirimu. Ya, kamu bilang, orgil mana yang membelikan kamu iPhone? Kan kamu yang gitu menyerang pribadi, ya, menyerang siapa yang memberikan iPhone kepada saya. Padahal saya nggak minta-minta. Saya nggak minta-minta, nggak pernah minta-minta di media sosial ini, Faruk. Jangan kamu fitnah saya. Justru dari perkataanmu itu menunjukkan itu semua dirimu sendiri. Kamu dari tadi menghina, ya, kamu bilang nggak mengerti bahasaku. Semua itu terhadap dirimu. Ucapanmu itu menggambarkan siapa dirimu. Semua kembali kepada dirimu. Tadi kamu mengakui kamu nggak punya laptop. Kecuali waktu tadi, Faruk, kamu sambungin ke YouTube. Saya nggak mau sambungin ke YouTube. Biarlah hanya di forum di platform TikTok ini aja. Itu baru bisa masuk akal. Kamu bilang, oh saya punya apa TPA, saya punya ini, saya punya ini. Tapi ketika saya tanya, kenapa kamu nggak sambungin ke YouTube? Saya nggak punya laptop. Artinya mohon maaf, nggak mampu beli laptop. Itu dari narasimu, dari pengakuanmu. Mohon maaf, bukan merendahkan. Terus ku bilang mintalah sama Allah. Loh, ngapain saya minta sama Allah? Jadi seakan-akan kamu menganggap Tuhanmu nggak ada, makanya kamu nggak minta sama dia. Lalu tiba-tiba kamu menghina siapa yang membelikan saya iPhone. Makanya kamu jangan playing victim ya, Faruk ya. Kamu jangan suka framing. Kamu sendiri yang membahas menyerang pribadi saya. Gimana sih kamu katanya punya ini, tapi kok nggak punya laptop? Gimana sih, nggak masuk akal, Faruk? Nggak usahlah kamu sok baik, sok dermawan. Manusia itu dia belikan dulu untuk dirinya, kalau sudah punya baru dia bagi sama orang lain. Lah kamu sendiri mengaku tidak punya laptop. Kamu yang tidak mengerti bahasa saya, ya. Makanya kamu jangan singgung-singgung. Ini anak Tuhan Yesus Hamasya membelikan ini, dan ini saya gunakan bukan untuk berfoya-foya. Kalau kamu tahu nggak, kalau saya bukan pemberita Dafar Elohim, saya HP biasa saja yang segini, yang harga 3 juta saja, saya bahagia memakainya. Tapi kan kalau untuk live, memang itu harus membutuhkan device yang bagus. Paham kamu? Jadi saya punya iPhone dan laptop apa yang bermerek itu bukan untuk saya gunakan untuk berfoya-foya, untuk mau pamer-pamer, no. Supaya dalam pemberitaan Dafar Elohim semua lancar. Kan nggak mungkin ketika saya di sini memberitakan Dafar Elohim, terus juga makanya saya punya wifi pun yang mahal harganya, tahu yang 100 Mbps, 200 Mbps. Itu penting, karena nggak mungkin kan pas waktu saya memberitakan Dafar Elohim, terus jaringannya macet-macet. Ya gimana, orang pun males nonton lah kalau macet-macet jaringan. HP juga ngelek-ngelek, ya kan, panas, rusak, ya kan nggak mungkin lah.
pakai yang seperti itu. Gitu ya Faruk, jangan pilih victim kamu. Ya kamu sendiri yang tadi yang membahas iPhone. Kamu bilang yang membelikan saya iPhone itu orgil. Kamu artinya kan sudah menghina orang lain itu. Kamu kasar banget sih orangnya. Padahal kamu laki-laki loh. Masa kamu kasar kayak gitu sama perempuan? Faruk, tadi saya sudah jawab ya. Kita kembali ke pertanyaanmu. Saya sudah jawab. Yesus Hamasiah berdoa kepada siapa? Kepada Bapa, di situ dalilnya. Redaksinya di situ berdoa kepada Bapa. Tapi Bapa itu siapa? Yesus Hamasiah menjawab ya, berfirman di Yohanan 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Kenapa saya percaya YHWH itu yang datang ke dunia disalib? Karena dia sendiri yang berfirman. Mereka memandang kepadaku yang mereka tikam. Ini kan firman Tuhan dan saya percaya. Ya, makanya Tuhan Yesus Hamasiah meninggalkan teladan. Dia berdoa di atas kayu salib meninggalkan teladan bagi kita. Makanya kita anak-anak Tuhan, kalau kita dalam masalah, dalam pergumulan yang berat, adapun orang menghina kita, bukan kita malah ngamuk, ya kan, demo berjilid-jilid, tapi kita serahkan kepada Tuhan, berdoa. Contoh teladan Tuhan Yesus Hamasiah, ketika disalib, dicambuk sekalipun, Tuhan Yesus Hamasiah malah berdoa. Itulah kenapa kalau kami ya, kitab kami dibahas tiap hari, dihujat tiap hari, ada nggak kami geruduk? Ada nggak kami demo berjilid-jilid? Nggak ada, kami serahkan kepada Tuhan. Justru semakin banyak orang datang kepada Tuhan Yesus Hamasiah. Tolong kamu perhatikan ya Faruk, mohon maaf ya, saya lihat kemarin data, dulu waktu Indonesia merdeka, Muslim 95%, tapi sekarang 86 atau 87 atau 86 itu. Berarti kan dari tahun ke tahun, persentase Muslim Indonesia turun-temurun. Kenapa? Padahal kalian itu sering bahas-bahas kitab kami. Rum-rum Muslim seperti Juma, Nandar, ya Rifa, apa judul caption mereka? Malah menyerang kitab suci kami. Ternyata makin banyak juga yang masuk Kristen. Jadi tolonglah Faruk, jawab pertanyaan saya. Keselamatan apa yang diberikan Tuhanmu? Sudah adakah yang diangkat ke surga? Siapa saksinya? Silakan pakai data, jangan pakai asumsi. Oke. Berarti kita mau mengatakan di dalam kitab Lukas, dalam Lukas 23 nomor 34, ketika Yesus Hamasiah atau Yahweh itu sendiri berdoa, dia berdoa dan meminta kepada dirinya sendiri, betul? Betul. Dia berdoa dan meminta atas diri kepada dirinya sendiri, betul? Redaksinya tertulis apa di situ? Bapa. Ya udah, berarti kan berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Ya udah, di situ Bapa tulisannya. Berarti dia tidak meminta dan berdoa kepada dirinya sendiri kan? Di situ redaksinya dia memanggil siapa? Bapa toh? Ya sudah. Iya, berarti dia berdoa dan meminta tidak kepada dirinya sendiri, kepada lain lagi tuh, bukan begitu jawaban pertanyaannya. Loh, gimana sih, kan kamu bertanya kepada siapa dia berdoa? Kepada Bapa. Redaksinya di situ kepada Bapa dong. Gimana sih Faruk ini? Dia berdoa meminta kepadanya dari dirinya sendiri atau kepada sosok lain gitu loh. Di situ redaksinya tertulis berdoa kepada Bapa. Oke, berarti dia tidak berdoa dan meminta atas dirinya kepada dirinya sendiri kan, bukan kepada redaksinya di sini. Mau dirinya sendiri atau tidak yang jelas redaksinya di situ tertulis kepada Bapa. Tapi kalau kamu tanya siapa Bapa, baru saya jawab. Saya nggak mau mengikuti alurmu. Gimana sih kamu ini? Bapa kan? Gimana? Apa? Kan? Dia bukan Bapa berarti kan? Di mana Yesus masih berkata aku bukan Bapa? Karena dia tidak berdoa dan tidak meminta kepada dirinya sendiri. Bertanya kepada siapa dia berdoa? Saya tunjukkan dong, redaksinya di situ kepada siapa? Redaksinya di situ kepada siapa? Kepada Bapa. Kepada Bapa. Ya udah. Kepada dirinya sendiri kan, bukan kan? Kepada Bapa di situ kan? Iya, bukan kepada dirinya sendiri kan? Saya nggak mau ikuti alurmu. Di situ dia berdoa kepada Bapa. Oke, sekarang jawab pertanyaan saya. Siapa yang pernah diselamatkan oleh sesembahanmu? Ya? Apakah junjunganmu sudah masuk surga sehingga kau juga pasti masuk surga? Jawab pertanyaan saya. Bolak-balik kamu mutar-mutar di situ mulu. Faruk, jangan mutar-mutar di situ mulu, Faruk. Faruk, jangan mutar-mutar di situ aja. Kamu nggak berkembang loh ilmu pengetahuannya, selalu di situ mutar-mutar. Cuma ya, aku dalam berdiskusi tidak berupaya mengintervensi jawaban orang lain. Sudah silakan, itu kepercayaanmu, itu pengetahuanmu. Justru kamu memang dari tadi mengintervensi, kamu mendakwa orang lain. Padahal kamu
berbicara atas dirimu sendiri, sebenarnya kembali kepada dirimu. Lukas 23 nomor 34, Yesua Hamasya yang merupakan Yahweh itu sendiri tidak berdoa dan meminta kepada dirinya sendiri. Dia berdoa dan meminta kepada sosok lain yang bukan dirinya sendiri, betul? Itu kan katamu. Loh, iya aku konfirmasi, bener nggak? Kalau Makanya salah, pertanyaannya salah. Itu pertanyaannya salah. loh, bagaimana kita mau diskusi kalau pertanyaan itu juga itu utang? Ya, pertanyaanmu salah. Tapi kalau kamu Oke, bertanya di situ Yesus Hamasya berdoa kepada siapa? Di situ tertulis kepada Bapa. Saya robah. Kalau memang salah saya robah. Berarti dalam Lukas 23 nomor 34, Yesua Hamasya yang merupakan Yahweh itu sendiri, dia berdoa meminta kepada sosok yang lain, bukan meminta kepada dirinya sendiri, betul? Harusnya bertanya seperti ini. Yesus Hamasya berdoa kepada siapa di situ? Itu pertanyaan kepada yang Bapa. benar. Kepada Kepada Bapa, Bapa. ya sudah. Nah, itu berarti dia bukan Bapak kan? Oh, di mana Yesus Hamasya berkata aku bukan Bapa? Lukas 23:34 dia berdoa meminta Gimana kepada sih? Bapa. Makanya pertanyaanmu itu jangan kamu apa gitu, kamu lari-larikan. Ya kan udah Oke, gini dijawab. aja Faruk, supaya kamu cerdas dan pintar. Tolong jawab pertanyaan saya, ya. Apakah Tuhanmu sudah memberikan keselamatan kekal sehingga engkau akan selamat? Bagaimana aku bisa jawab Nah, pertanyaan? nggak bisa dijawab lagi. Itu simpel Gimana fokus sih ya, ini? bisa sembuh itu ya. Itu bisa sembuh itu. Fokus ya. Aku tidak intervensi. Ini kan sudah Ini- mulai kamu di sini kan mengintimidasi saya supaya sembuh. Saya namanya sakit apa sehingga kamu bilang supaya sembuh? Justru kamu yang harus sembuh. Makanya saya tanya, kalau kamu sudah sembuh, emang keselamatan apa yang diberikan sesembahanmu? Keselamatan kekal apa yang diberikan sesembahanmu kepada umatnya sehingga kau juga akan selamat? Jelaskan pakai dalil dan data. Oh, nanti aku jawab itu. Oh, Aku jangan jawab nanti sekarang dong. Gimana sih, dari tadi saya sudah jawab pertanyaanmu. Jangan muter-muter di situ mulu. Jawabannya apa? Kamu selalu muter-muter di situ, nggak mau berulang-ulang. Kamu bukan anak kecil kan? Kan sudah dijawab dari tadi. Tugas. Dia meminta. Enggak, Faruk, kalau kamu bukan orgil, tolong jelaskan kepada kita keselamatan kekal apa yang diberikan Tuhanmu kepada umatnya sehingga kau juga akan selamat. Oke, berarti Yesua Nggak Hamasya. bisa dijawab nih sama dia tuh. Hei Faruk, kan kamu selalu mengatakan saya orgil, yang membelikan HP saya orgil. Nah, kalau kamu itu merasa diri sehat dan waras, keselamatan apa yang diberikan Tuhanmu, keselamatan kekal apa yang diberikan Tuhanmu kepada umatnya, sehingga engkau juga akan selamat. Jawab pakai data dan dalil dan fakta. Oke, saya jawab itu ya. Nah, jawab. Jangan dipotong. Oke, jangan dipotong. Oke, jangan dipotong ya. Makanya saya bilang teman-teman ya, saya tadi di awal bernarasi, orang gila yang mana yang ngasih si Mikana ini handphone iPhone? Udah, jangan bolak-balik di situ. Itu sebenarnya kamu enggak gini aja loh. Kamu gimana sih? Kamu jangan ya berputar-putar di situ framing mengintimidasi orang seperti itu. Menjawabkan perkataan saya, dengar dulu gitu loh. Kalaulah memang yang memberikan iPhone ini tidak gila, harusnya ketika Mikana ini berdiskusi kepada orang lain atau kepada Bang Faruk, dia tahu Mikana ini menggunakan narasinya orang gila. Kenapa narasi orang gila? Karena ketika ditanya kepada dia durian, dia menjelaskan semangka. Faruk, kamu jangan menghina gitu dong. Oh, dengar Kalau kamu dulu. bukan orang gila, ya siapa yang pernah diselamatkan oleh sesembahanmu? Namanya siapa sehingga engkau juga akan selamat? Oh, Kalau kamu ini bukan masih- orang gila, Iya, jangan. kenapa kamu sirik banget? Ini sirik banget ini orang, tahu nggak? Ini sirik dan dengki nih, selalu mengatakan yang membelikan iPhone saya orang orgil. Inilah Iya. ciri-ciri orang yang sangat sirik dan dengki. Saya mau mempertanggungjawabkan. Ini ada nggak sih orang Islam yang bisa menasihati si Faruk ini? Kayak mana sih? Masa dari tadi dibilang terus, ya, dibilang si Faruk ini yang membelikan iPhone saya orang orgil. Apakah kamu tidak punya adab? Hah? Iya, Kak, izinkan saya memberikan alasan kenapa saya mengatakan begitu. Hei Faruk, kalau kamu selalu mengatakan seperti itu, ya kamu dengan seenaknya mengatakan orang yang membeli iPhone saya orgil, kamu itu tidak punya adab, kamu itu tidak punya etika, kamu itu syirik dan dengki ya. Dari tadi kamu bilang seperti itu, turunkan kamu. Kamu terlalu kamu. Kamu nggak punya adab, bilang aja kau syirik dan dengki. Kau dari tadi mengatakan seperti itu, jangan seenaknya aja kamu menghina ya.
Makanya gimana coba nggak diturunin seperti itu? Dari tadi itu terus yang dikatakan. Kamu jangan humiliate orang dong. Kamu itu sirik dan dengki itu. Wih, gimana sih kamu ini? Ya, buktikan kalau Tuhanmu bisa nolong kau. Yang ditanya apa juga, Tuhanmu bisa menyelamatkanmu nggak? Nggak bisa dijawab. Tapi hanya bisa bilangin orang orgil. Gak punya adab sih Faruk ini. Gak punya etika kamu. Inilah ya, diskusi sama orang ini kerjanya hanya menghina aja kerjanya. Bukan, jangan gitu dong. Ya, jangan kalau kamu sirik dan dengki, ya. Makanya kamu kalau betul Tuhanmu itu ada, minta sama Tuhanmu sana. Dari tadi itu aja terus framing-annya. Orang yang membeli HP iPhone saya dibilangnya orgil. Gak punya adab kamu ini, gak punya etika kamu ini ya. Kau gak punya adab, Faruk. Kau kalau selalu mengatakan seperti itu, saya gak terima loh kamu bilang yang beli HP iPhone saya itu orgil. Iya, aku gak terima. Kalau kau hina saya gak apa-apa, Faruk. Tapi jangan orang yang membeli iPhone ini. Kalau kau hina saya baru gak apa-apa. Tapi jangan dia membeli iPhone. Gak punya adab kamu, gak punya etika kamu. Kau jangan hina orang yang membeli aku HP iPhone ini. Semoga Tuhan membalas kamu ya Faruk. Kamu tahu nggak orang siapa yang membelikan aku iPhone ini? Aku doakan semoga Tuhan membalasmu Faruk. Kamu tahu nggak siapa yang membelikan aku iPhone ini? Beliau bukan orang gila, tahu kau. Semoga Tuhan membalasmu ya Faruk. Bukan orang gila yang membelikan aku iPhone ini ya Faruk. Semoga Tuhan membalasmu Faruk. Bukan orgil yang membelikan aku HP iPhone ini ya Faruk. Biar kamu tahu. Baru kali ini aku nangis sama ada orang Islam yang hina. Kalau kau hina aku Faruk gak apa-apa Faruk. Tapi jangan orang yang membeli HP iPhone ini Faruk. Karena aku tahu siapa beliau Faruk. Saya tahu siapa yang beli HP iPhone ini teman-teman. Kenapa aku sampai nangis? Kalau kau hina aku Faruk gak apa-apa. Tapi jangan kau bilang yang membelikan HP iPhone ini adalah orang gila. Saya gak pernah minta sama beliau, tahu kamu. Tapi dia tahu bahwa saya gunakan HP iPhone ini untuk memberitakan nama Tuhan. Tapi kamu jangan hina dong. Ingat ya Faruk, semoga Tuhan membalasmu. Kalau kamu hina saya nggak apa-apa, tapi jangan orang yang membeli HP iPhone ini. Nggak apa-apa teman, kalian hina aku nggak apa-apa. Ada yang bilang berapa kamu satu malam, karena aku ada marah nggak?